warahmatullahi wabarakatuh. Nama Lutfi Maisarah, mahasiswi jurusan Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai hardware dan software. Hardware, bagian input, peralatan input atau peralatan masukan, yaitu peralatan yang berfungsi untuk memasukkan data atau program dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer dapat berbentuk signal input dan maintenance input. Signal input berbentuk data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, sedangkan maintenance input berbentuk program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi, input device selain digunakan untuk memasukkan data, dapat pula digunakan untuk memasukkan program. Jenis-jenis perangkat input. Jenis perangkat input dibagi menjadi 6 jenis. Setiap jenis ini memiliki karakteristik sendiri yang berbeda. Berikut adalah pembagian beserta contohnya. Yang pertama, basis tombol. Input yang satu ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Saat menekan tombol, Anda bisa memasukkan input tergantung perintah yang terpasang pada tombol tersebut. Keyboard. Bentuk paling umum dari contoh input ini adalah perangkat keyboard. Fungsi keyboard adalah untuk memasukkan perintah dalam bentuk simbol, huruf, angka, dan tanda baca guna membuat tulisan atau laporan teks. Alat ini memiliki berbagai macam tipe dan juga port yang digunakan. Bahkan untuk versi terbaru saat ini sudah memanfaatkan teknologi Wi-Fi sehingga bisa dihubungkan ke komputer tanpa bantuan kabel yang sangat ribet. Basic controller. Walaupun memiliki tombol, peran controller adalah mengarahkan dan mengatur kursor pada komputer. Bentuk controller ini bisa berupa scroll wheel, mouse, ataupun joystick. Peranan untuk kendali seperti ini hanya ditemukan pada komputer tingkat tinggi dan bukan komputer sederhana seperti kalkulator. Mouse adalah perangkat input yang digunakan sebagai controller atau pointer. Pada alat ini hanya terdapat dua tombol kanan dan kiri, serta satu scroller yang berada di tengahnya. Fungsi mouse bisa digunakan untuk melakukan select, scroll, drag, and drop over menggunakan tombol kanan atau kiri, dan juga untuk menunjuk bagian mana yang ingin diklik atau dipilih sebagai layar aktif. Trackball adalah sebuah alat berupa bulatan seperti kelereng yang umumnya berada di atas mouse untuk menunjukkan arah baik ke atas, bawah, kanan, maupun ke kiri. Fungsi trackball untuk memudahkan user dalam memindahkan atau menggeser posisi kursor. Basic scanner. Scanner adalah perangkat input yang mampu membaca data berdasarkan kode yang di-scan. Scanner ini bisa berupa foto scanner, barcode scanner, dan QR code scanner. Sekarang ini penggunaan input scanner lebih umum untuk kebutuhan transaksi digital. Foto scanner. Foto scanner adalah alat yang digunakan untuk memindai foto, kertas, atau gambar dengan ukuran tertentu untuk disimpan dalam bentuk file. Adapun hasil dari pindaian ini akan sangat mirip dengan aslinya, baik dari warna, ukuran, maupun bentuk sehingga bisa diedit kembali menggunakan komputer. Biasanya, alat foto scanner saat ini juga sudah dilengkapi kemampuan untuk melakukan print layaknya mesin fotokopi, sehingga bisa dikatakan memiliki kemampuan 3-in-1. Barcode scanner. Barcode scanner adalah alat khusus untuk membaca kode yang terdapat pada berbagai macam peralatan untuk keperluan transaksi penjualan. Tidak heran jika Anda lebih akrab menjumpai alat ini di kasir-kasir minimarket dan sejenisnya. Perangkat ini sangat memudahkan user karena kemampuannya bisa membaca berbagai macam kode barcode seperti kode batang, simbol, maupun garis satu dimensi. Basis kamera. Alat ini bekerja seperti scanner, tetapi dengan kemampuan yang lebih kompleks. Kamera mengambil gambar dan memasukkannya sebagai data ke komputer. Kamera yang paling umum digunakan untuk input adalah webcam dan kamera smartphone. Webcam adalah alat input untuk mengambil foto ataupun video yang mirip seperti kamera kecil yang diletakkan di atas
layar monitor, dan telah terintegrasi dengan komputer. Kamera smartphone. Kamera smartphone saat ini juga bisa digunakan sebagai perangkat input komputer, sebagai ganti webcam ataupun sejenisnya. Jadi, Anda hanya perlu menginstal aplikasi yang diperlukan dan mengintegrasikannya ke komputer ataupun laptop untuk merekam atau mengambil video. Peralatan output pada komputer adalah merupakan komponen komputer yang berfungsi menghasilkan informasi yang diperoleh dari hasil proses peralatan komputer. Output hasil proses dari komputer digolongkan menjadi 4 bentuk, yaitu huruf, gambar, suara, dan video. Peralatan output akan menghasilkan informasi untuk manusia sehingga bisa dibaca, dilihat, didengar, dan dipahami. Komputer akan memproses informasi dari peralatan input komputer, kemudian menampilkan hasil proses dalam bentuk informasi ke pengguna komputer atau manusia. Peralatan output sendiri sangat penting karena akan memberikan informasi secara langsung ke pengguna. Perangkat output juga menjadi suatu keharusan dalam sistem komputer, meskipun beberapa peralatan output komputer tersebut dalam kategori peripheral komputer atau perangkat tambahan. Jenis-jenis perangkat output. Basis display. Perangkat output ini meliputi semua perangkat keras yang mampu menampilkan gambar dan tampilan tertentu. Mulai dari layar monitor, proyektor, sampai hologram adalah perangkat yang masuk golongan ini. Perangkat paling baru yang masuk kategori ini adalah VR headset. Monitor adalah alat output yang digunakan untuk menampilkan gambar maupun video hasil dari pemrosesan data. Adapun saat ini, monitor terdiri dari berbagai macam jenis seperti tabung, LCD, plasma, hingga monitor OLED dengan berbagai resolusi untuk mendapatkan ketajaman gambar yang diinginkan. Proyektor adalah alat yang berfungsi untuk menampilkan gambar di layar proyeksi dengan mengintegrasikan sistem optik, sumber cahaya, dan display. Saat ini ada berbagai jenis proyektor di pasaran seperti proyektor film, LCD, overhead, maupun proyektor proyeksi itu sendiri. Basis tone. Perangkat output yang satu ini mewakili semua perangkat keras yang mampu menghasilkan suara, mulai dari speaker, Bluetooth headset, dan high frequency sonar adalah contoh-contohnya. Penggunaan alat ini umumnya penting di industri hiburan musik dan film. Speaker. Speaker adalah perangkat output yang bisa digunakan untuk menghasilkan suara sehingga bisa didengar oleh pengguna. Ukuran dari speaker ini sangat bervariasi, mulai dari ukuran yang kecil sampai besar sekalipun ada. Anda bisa memanfaatkan speaker untuk mendengar musik dari jarak beberapa meter dan bahkan saat ini dilengkapi dengan teknologi wireless dan Bluetooth sehingga sudah tidak menggunakan kabel. Headset. Headset adalah alat output yang bisa menghasilkan suara yang bisa digunakan dan didekatkan di telinga pendengar. Alat ini didesain dan dirancang khusus menyesuaikan bentuk kepala sehingga lebih nyaman ketika digunakan. Basis printer. Perangkat ini adalah yang paling unik karena merupakan alat yang mampu membentuk benda lain dari proses komputer. Alat yang termasuk dalam basis printer seperti printer kertas, mesin 3D printer, dan CNC cutting tool adalah contoh yang paling banyak digunakan. Printer kertas adalah perangkat yang berfungsi untuk mencetak baik kertas maupun gambar di atas lembar kertas hardcopy menggunakan tinta. Software. Bagian bahasa pemrograman atau programming language adalah sebuah instruksi standar untuk memerintah komputer agar menjalankan fungsi tertentu. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Bahasa ini memungkinkan seseorang
Programmer dapat menentukan secara persis data mana yang akan diolah oleh komputer, bagaimana data ini akan disimpan atau diteruskan, dan jenis langkah apa secara persis yang akan diambil dalam berbagai situasi. Menurut tingkat kedekatannya dengan mesin komputer, bahasa pemrograman terdiri dari bahasa mesin, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode bahasa biner. Bahasa tingkat rendah atau dikenal dengan istilah bahasa rakitan, yaitu memberikan perintah kepada komputer dengan memakai kode-kode singkat. Bahasa tingkat menengah, yaitu bahasa komputer yang memakai campuran instruksi dalam kata-kata bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi, yaitu bahasa komputer yang memakai instruksi berasal dari unsur kata-kata bahasa manusia. Contohnya, begin, and, if, for, while, and, or. Komputer dapat mengerti bahasa manusia, itu diperlukan program compiler atau interpreter. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, PHP, .NET, dan ratusan bahasa lainnya. Namun tentu saja kebutuhan bahasa ini harus disesuaikan dengan fungsi dan perangkat yang menggunakannya.